Oke, ini ya. Ini posisi ketika kita manusia sering berbuat dosa dan maksiat. Nah, kita diam-diam berbuat dosa, maksiat di malam hari. Mungkin semua orang memandang kita baik, semua orang memandang kita keren, semua orang memandang kita bagus gitu. Tapi kita diam-diam melakukan dosa. Nah, tapi apa kata Allah? Allah langsung membalas enggak di situ? Enggak kan? Allah enggak langsung mengazab kawan-kawan kan? Enggak kan? Apakah Allah langsung menegur kawan-kawan? Enggak kan? Nah, coba kakak-kakak buka di Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Oke. Next, Kak Umi. Oke. Arabnya bentar ya. Surah 53. 39. Nah, di sini ya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, di sini Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, di sini Allah lembut banget mengatakan kita semua itu adalah hamba-hambaku yang melampaui batas. Bukan hamba-hambaku yang berdosa, bukan hamba-hambaku yang melakukan banyak maksiat, bukan hamba-hambaku yang berbuat zina, pembunuh, ataupun pelacur dan lain-lain. Tapi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Saking lembutnya bahasa Allah yang sampaikan kita kepada hambanya. Nah, terus apa katanya? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kakak-kakak, di sini saya ingin bedah sedikit, yaitu di ayat Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, di sini ibaratnya Allah itu mengekspresikan dirinya ketika seorang hamba yang berdosa, mempunyai masa lalu yang kelam, mempunyai dosa yang besar, mempunyai ibaratnya pembunuh dia atau pelacur dia atau durhaka sama orang tuanya atau penjinah. Apa kata Allah? Datang kepadaku wahai hambaku, aku terima engkau, aku terima taubatmu. Mungkin kamu malu, mungkin kamu merasa kotor, hina, dina, udah ndak pantas, udah ndak ada yang nerima lagi. Tapi apa kata Allah? Aku menerimamu wahai hambaku. Aku tidak melihat dosa-dosamu yang lalu. Ketika kamu udah meminta ampun, kita mengangkat tangan meminta maaf kepada Allah, satu kali saja di situ Allah langsung melike. Di situ Allah langsung merespon cepat. Di situ Allah langsung mengarahkan kita ke jalan Shirathul Mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang tidak mungkin dibawakan ke arah yang salah atau bukan jalan yang sesat. Nah, itu apakah petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Nah, ayat ini lembut banget, sentuhan dan reminder banget untuk kita pendosa-pendosa, ya, perempuan-perempuan yang saya tahu pasti saya tidak tahu masa lalu kakak-kakak di sini seperti apa, kelamkah atau masa lalunya penuh banyak dosakah, tapi yang saya tahu kakak-kakak di sini adalah orang-orang baik. Kakak-kakak di sini adalah orang yang berusaha untuk hijrah,
orang yang berusaha untuk belajar, orang yang berusaha untuk comeback kepada Allah, berusaha untuk mencari perhatiannya Allah. Nah, maka seriuslah, sungguh-sungguhlah belajar. Ketika Allah sudah kasih pintu hidayah ke kakak-kakak, di saat Allah sudah izinkan memberikan cahaya untuk dimudahkan datang ke majelis ilmu. Dari sekian banyak orang di luar sana, mungkin kita tidak tahu jam sekarang apa yang mereka lakukan. Entahkah mungkin pergi ke diskotek kah, atau ke kafe kah. Nah, tapi kakak-kakak lebih memilih ke majelis ilmu. Di saat badan lelah, capek, menguras energi, habis kuliah, habis kerja, tapi kakak-kakak langsung ke sini. Nah, saking sayangnya sama Allah. Tidak pernah Allah itu langsung mengazab kita. Tidak pernah Allah itu langsung ibaratnya memberikan kita hukuman di tempat langsung. Tidak. Allah itu menunggu taubatnya kita, kakak-kakak. Maka ketika perasaan kakak-kakak, aku penuh, inadina, kotor, yakinlah pintunya Allah itu terbuka sangat lebar. Rahmatnya Allah itu untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada satupun luput di dunia ini yang tidak Allah buat adil. Sekelas orang kafir saja Allah kasih dunianya, apalagi kita orang Islam. Allah akan kasih surga. Tapi seperti itu, kita harus rasakan dulu neraka di sini. Kak Nisa, kenapa Kak? Katanya umat muslim itu ketika udah mengerjakan syariatnya, menjalankan syariatnya, mengerjakan yang wajib, sholat 5 waktu, kenapa kita masih diuji Kak? Kenapa? Karena itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita semua. Karena itu cara Allah untuk memuliakan kita semua. Karena itu cara Allah untuk membedakan dari kaum-kaum sebelumnya. Itu adalah kaum muslimin, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kayak gitu. Oke, next kaumnya. Oke, next Kak. Next. Nah, ini tadi ya. Ketika sudah taubat, kenapa Allah masih memberikan ujian dan bahkan ujian itu tidak selesai-selesai. Nah, salah satunya dikisahkan dalam Al-Quran itu yang banyak sekali ujian, yang banyak sekali dikisahkan kenabian itu dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa. Ya, dari sekian banyak surah-surah dalam Al-Quran, paling banyak dikisahkan itu adalah tentang kisah Nabi Musa. Lihat bagaimana Nabi Musa disuruh Allah untuk menghadapi Firaun. Lihat bagaimana Nabi Musa harus menghadapi Bani Israel yang pembangkang. Lihat bagaimana Nabi Musa harus berguru lagi kepada Nabi Khidir. Nah, semuanya kisah tentang Nabi Musa. Kenapa? Yaitu untuk mengambil pembelajarannya. Supaya kita tidak menjadi umatnya yang pembangkang di zaman Nabi Musa. Nah, supaya mengambil ibrah dan hikmahnya. Oke, next Kak. Nah, kenapa kita masih ibaratnya Allah kasih ujian? Kenapa Allah masih kasih kita masalah yang tidak selesai? Bisa jadi yang pertama, ada kewajiban yang belum kita tuntaskan atau yang belum kita kerjakan. Contoh, misalnya sholat 5 waktu. Ada yang lalai, subuhnya terlewat. Nah, hanya 4, satunya kita tinggalkan. Atau bisa dari hal lagi, membaca Quran. Kita lalai misalnya 1 hari 1 halaman, terlewat. Saking sibuknya dengan pekerjaan kita, saking sibuknya dengan dunia kita, saking sibuknya dengan kuliah, atau apapun aktivitas kakak-kakak. Nah, bisa jadi ujian itu teguran untuk kita, supaya kita langsung mengingat apa-apa yang udah kita lalaikan dari perintahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua bisa jadi Allah ingin memberikan kakak-kakak hadiah. Nah, jadi di sini bisa 2 angle. Yang pertama tadi itu bisa tentang kemaksiatan kita. Yang kedua bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Kayak gitu. Oke.